Logika mereka menyatakan seolah-olah itu ada tambak, ada sawah dulunya. Kita ikuti dulu. Bapak, batas laut. Katakanlah tadinya batas lautnya di sini. Ada sawah, ada tambak. Katakanlah. Kemudian jadi laut. Hilang itu surat-suratnya itu nggak berlaku lagi. Kenapa bisa diproses jadi sertifikat? Jadi tanah yang sudah kehilangan itu otomatis haknya hilang. Suratnya menjadi tidak berlaku. Apalagi memang tidak ada tanahnya. Berarti dia bikin surat palsu kan? Nah berarti itu pidana itu. Mestinya polisi itu mengusut itu. Ini kan rakyat ini ketakutan karena nggak ngerti hukum kan? Ditipu-tipu nanti begini. Udah ambil lagi. Itu haknya mereka. Yang sudah diuruk itu ambil lagi aja. Patokin lagi tuh. Semua tanah itu suruh patok lagi rakyat. Ya, terutama oleh pemuda-pemuda, oleh mujahid-mujahid, oleh laskar-laskar itu patok kembali suruh rakyat yang punya tanah. Ya, jangan takut. Jadi makanya secara hukum negara maupun secara hukum syariat sah rakyat di Kosambi, di macam-macam kecamatan yang ada di sana sampai sekarang itu mengambil kembali tanahnya. Itu harus dibilangkan itu. Ya. Jangan takut sama rakyat, bilangin, ambil lagi itu tanahnya. Kondisi kita ini begini sekarang nih. Secara ekonomi kita ini dijajah dengan sistem ekonomi neoliberalisme. Neoliberalisme itu adalah liberalisme gaya baru. Kalau dulu langsung perusahaan-perusahaannya melakukan perdagangan. Nah kita lihat zaman Belanda. Zaman Belanda itu sebetulnya Hindia Belanda itu VOC itu Herkei. Jadi zaman Belanda itu VOC langsung berdagang dengan kerajaan-kerajaan Nusantara. Ini sebelum bicara Hindia Belanda nih. Langsung berjaya dengan Kesultanan Banten, dia sewa tanah tuh, nggak besar-besar sewa tanahnya. 2 hektar, 3 hektar. Ngomongnya untuk apa? Untuk tempat gudang mereka. Sama persis sekarang. Perusahaan-perusahaan itu cuma bedanya kalau dulu VOC langsung menyewa dengan sultan-sultan Nusantara, kalau sekarang mereka nyogok para pejabat yang gila duit itu. Itu aja bedanya sebetulnya. Ya, jadi ekonomi neoliberalisme itu sekarang dia menggunakan cara baru, cara-cara liberalisme. Jadi liberalisme itu sudah lama, ya, kapitalisme neoliberalisme. Kemudian secara politik kita itu masuk dalam perangkap sebuah geopolitik. Apa itu geopolitik? Geopolitik itu kondisi negara lain yang ingin mencaplok, istilah bahasa ilmu sosialnya itu Lebensraum. Lebensraum itu wilayah hidup. Jadi sebuah negara itu nggak bisa dia ekonominya cuma berputar di dalam negaranya sendiri. Dia membutuhkan negara-negara lain untuk menghidupkan ekonomi negaranya. Contoh konkret, Cina nggak bisa bangun mobil listrik kalau tidak disuplai nikelnya dari Sulawesi. Nah itu Lebensraum namanya. Ya, itu Lebensraum namanya. Jadi wilayah hidup, ruang hidup. Jadi sebuah negara, adalah kita bicaranya konteksnya negara ya. Jangan bicara individu-individu. Kalau bicara individu-individu nggak selesai kita. Jadi kita bicara itu konteksnya melihat tuh konteks negara. Imperialisme itu konteksnya negara. Sebuah negara supaya negara itu bisa eksistensinya ada terus-menerus, dia membutuhkan negara-negara satelit sebagai sumber untuk mensuplai kehidupan dia. Tadi saya contohkan, pembuat baterai untuk kendaraan listrik, itu nikelnya dari Indonesia, dari Sulawesi. Untuk minyak Amerika, emas Amerika, suplai emas Amerika, itu ngambilnya dari Indonesia. Nah itu disebut Lebensraum. Itu harus paham tuh bapak-bapak. Jadi nggak bisa kita cuma mikir kita sendiri, itu nggak bisa makanya. Kita terus memikirkan, lihat. Nah Indonesia itu tidak punya doktrin seperti mereka. Nah Cina itu punya, Amerika itu punya. Kalau Amerika itu punya doktrin namanya Pax Americana. Ya, Pax Americana itu apa? Bahwa semua negara selain Amerika itu adalah hanya negara-negara satelit untuk suplai sumber daya, bahan baku, dan tempat memasarkan produk Amerika. Itu Pax Americana. Dan harus supaya sumber-sumber bahan bakunya itu terjaga, harus dijaga oleh militer Amerika. Makanya Amerika bikin ratusan pangkalan militer di luar negara Amerika. Itu namanya Pax Americana. Nah sekarang Cina bangkit. Cina itu punya doktrin sekarang, obor. Bukan obor yang nyala itu. Obor itu One Belt, One Road. Atau BRI, Belt and Road Initiative namanya. Apa? Sama seperti Amerika. Cina itu sudah punya rencana global
seluruh dunia, 5 benua. Jadi dari wilayah paling ujung timur, yaitu Indonesia, bahkan dia sudah masuk ke Papua Nugini, Fiji segala macam, ya. Dia sudah punya perjanjian, suplai bahan bakunya itu terus sampai ke Indonesia, terus dia sampai ke Eropa Timur, sampai ke Afrika Utara. Bahkan Amerika Selatan dia sudah punya rencana membangun jalan dan kereta api dari Brazil pantai timurnya sampai ke Chili pantai baratnya. Itu disebut doktrin obor itu. Jadi jalur sutra baru, jalur perdagangan baru. Nah, untuk menopang rencana obor Amerika, geopolitiknya seperti itu, Cina itu sudah membuat pangkalan militer di Natuna Utara. Coba Bapak cek, silakan ada. Nah, itu disebut imperialisme. Nah, dengan konteks imperialisme seperti inilah sebetulnya Indonesia itu saya nggak ngerti. Cuman kita berharap ya, Pak Prabowo ini orang militer, sama seperti Pak Narko. Dia tahu tuh apa yang disebut dengan geopolitik. Tapi sebelumnya Pak Cungkring kita itu nggak ngerti apa-apa, dia cuma ngamplas kayu soalnya. Jadi ketika serbuan rencana-rencana ekonomi Republik Rakyat Cina dipaksa tanda tangan, dia iya aja, karena dalam otak dia ini menghasilkan uang, otaknya di situ. Nah, ini realitas ya, ini realitas. Jadi dia tidak memikirkan eksistensi NKRI ini dalam jangka panjang. Cungkring Pak namanya. Ya. Jadi dia tidak memikirkan eksistensi NKRI, dia tidak memikirkan nasib rakyatnya. Yang dia pikirkan dengan adanya tanda tangan dengan berbagai macam peraturan perundangan yang dia buat, dia ubah-ubah. Dulu orang asing tidak boleh memiliki hak di Indonesia, hak rumah, hak tanah. Sekarang sejak tahun 2022 melalui peraturan pemerintah, dia izinkan Pak, hak guna bangunan boleh dimiliki oleh orang asing. Makanya yang di PSN, di koloni-koloni yang dibuat itu pakai HGB, bukan pakai hak milik. Ya. Nah, jadi ini rencana yang tidak dipahami oleh mayoritas penyelenggara negara. Kalau kita kan rakyat ini ikut aja sebetulnya kan. Cuman karena penyelenggara negaranya, pejabatnya dalam konteks ini tidak memberi paham kepada rakyatnya, tidak mencerdaskan, malah membodohi, maka terjebaklah kita Indonesia itu dalam konteks politik imperialisme negara lain. Jadi kacung negara lain lah bahasa kasarnya itu. Nah, sementara budaya, secara budaya kita nih kalau budaya orang per orang, kita itu diserbu dengan budaya hedonisme, dengan budaya individualisme, dengan budaya oportunisme. Ya, sehingga kita tuh cuma mikirin, dipaksa untuk cuma mikir diri kita sendiri. Tidak memikirkan umat kita. Dipaksa untuk begitu. Inilah yang sebetulnya yang sedang menjebak Indonesia ini dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi budaya, ya. Baik. Nah, jadi kalau negara ini dijalankan, diselenggarakan dengan benar sebetulnya, kerangkanya begini. Jadi negara tadi itu, ideologi itu bisa disebut doktrinnya. Ya. Doktrin politiknya itu apa? Indonesia ini. Indonesia ini nggak punya doktrin ini. Mau apa itu nggak jelas Indonesia ini. Ya. Bukan negara agama, bukan negara sekuler, akhirnya jadi negara bukan-bukan. Ya kan dia nggak ngaku Indonesia bukan negara agama, tapi nggak mau juga dibilang negara sekuler, akhirnya negara bukan-bukan. Nah, jadi dia nggak punya itu, konsep ini tuh nggak punya Indonesia itu. Mau apanya itu nggak punya. Ada dalam bentuk tertulis pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat tujuan bernegaranya, tapi tidak dijalankan, dilupakan. Mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah, nggak dijalankan. Begitu jadi pejabat dijual semua aset negara ini, ya. Nah, ini nggak punya. Jadi kalau yang benar tuh sebetulnya ini dia punya ideologi, punya konsep, punya doktrin. Kemudian doktrin dia itu dipaparkan, substansinya diterjemahkan melalui metode melahirkan kebijakan negara di bidang ekonomi, keuangan, industri, kesejahteraan rakyat dan polhukam sebetulnya. Nah, ini tidak jalan nih yang begini nih. Karena dia tidak pakai konsep. Jadi pejabat negara itu nggak punya konsep. Jadi asal ada orang ngomong, Pak ini ada bisnis, ya oke, bisnis kita. Pak ada ini, dia ini, begitu aja sebetulnya. Jadi nggak ada konsep yang utuh begitu. Nggak punya roadmap. Ya, nah kalau ini ringkas saja saya mau sampaikan begini kira-kira gambaran bagaimana kapitalisme internasional itu bekerja ya, dari modal internasional kemudian masuk ke negara jajahan itu dipaksa dan difungsikan melalui
berbagai macam perubahan undang-undang dasar, sehingga penyelenggara negara itu nggak berani apa-apa. Dia akhirnya menjalankan apa agenda dari negara asing. Itu sebetulnya ya fungsi negara. Ini singkat saja, jadi kita nggak usah bahas terlalu panjang sini. Ya, intinya bahwa kita itu cuma dijadikan tempat memasarkan barang bagi negara-negara kapitalis dan modal internasional, perusahaan internasional, ya, kemudian menyediakan bahan baku, sumber daya alam, dan buruh tenaga kerja yang murah. Kalau kita bandingkan sekarang misalnya, sama-sama sopir, tapi sopir dari Republik Rakyat Cina, gajinya itu 25 juta Pak, di tambang Konawe situ. Di Indonesia, gajinya cuma 6 juta nggak nyampe itu. Jauh kan? Nah begitu, memang dipaksa begitu. Ya, jadi kira itu gambarannya. Nah sekarang kondisi kita ini sekarang lebih teknisnya ini, yang menguasai Indonesia itu oligarki, bandar politik, ya. Jadi semua siapapun calon, baik itu dalam pilpres, dalam pemilu legislatif, dalam pilkada, itu semua ada bandar politiknya. Pasti minjem duit dia, pasti minjem duit dengan pengusaha-pengusaha itu. Dan astagfirullahnya itu, duit yang sumber tempat dia minjem itu bukan dari orang Islam, bukan dari pengusaha Muslim, rata-rata dari orang lain, Cina, kafir, bahkan langsung. Dan itu saya ngalami soalnya, saya tahu tuh ada teman-teman saya yang main begitu. Jadi dia jadi penghubung dengan pemodalnya. Itu prakteknya sudah terjadi itu. Padahal tingkatnya tingkat bupati, tingkat wali kota, tingkat gubernur, ya. Nah makanya ketika dia jadi pejabat, nggak mungkin nggak korupsi, nggak mungkin dia nggak balas budi. Nah ini, itu badut politik namanya, ya. Kemudian ada preman-premannya yang seperti terjadi di kawasan PIK 2 itu, ya. Preman-premannya dibayar, orang-orang kita juga dibayar, tapi untuk melindungi kepentingan dari si bandar politik ini, ya. Nah itu kondisinya. Jadi sekarang kita itu dikendalikan oleh state corporate crime. Jadi negara kita ini, apa yang dimaksud dengan state corporate crime? Ini saya pinjam istilahnya Pak Suripto, ya, senior kita dalam pergerakan ini. Apa itu state corporate crime? State corporate crime ini negara menjalankan agenda dari perusahaan swasta, ya, dan itu pasti menindas rakyatnya. Nggak mungkin tidak menindas rakyatnya, ya, pasti menindas. Melalui siapa? Melalui aparat penegak hukumnya, aparat penyelenggara negaranya, maupun melalui berbagai macam sebaran informasi hoax begitu, ya. Ini yang berbahaya tuh. Nah, jadi ini sebetulnya makalah saya waktu diskusi soal Rempang. Saya langsung saja ke masalah PIK ini, ya. Jadi di PIK itu ada kondisi, jadi perlu di-clearkan dulu, ya. Ini baru berapa hari yang lalu Erlangga Hertanto, Menteri Koordinator Perekonomian, itu menyatakan PIK 2 bukan PSN. Itu ada pernyataan resminya. Nah karena PIK 2 itu bukan PSN, itu berarti PIK 2 itu proyek swasta. Karena dia proyek swasta berarti harus pelepasan hak rakyatnya itu harus berdasarkan kesepakatan. Tidak boleh uangnya diancam kalau ada orang yang tidak mau melepaskan tanahnya, itu diancam nanti tanahnya, uangnya dititipkan di pengadilan dengan konsinyasi, itu bisa. Karena dia proyek swasta jatuhnya. Kalau dia proyeknya pemerintah, itu memang uangnya dititipkan di pengadilan. Ya, rakyat banyak yang menyerah kan, ketakutan uangnya di pengadilan, dititipkan. Nah, sekarang Erlangga sudah ngomong, ada penyeluduran hukum, PIK 2 itu bukan PSN. Sebetulnya sekalipun dimasukkan PSN pun itu tidak bermasalah, tidak dibolehkan. Kenapa? Yang namanya proyek strategis nasional itu artinya proyek milik pemerintah, milik negara. Dia dibiayai oleh negara, dan dia bisa diakses oleh rakyat semua. Sekarang pertanyaannya, sekarang ini kan ini bagian dari hegemoni, ya. Apa yang dimaksud dengan hegemoni? Misalnya tol, kita anggap tol itu seolah-olah itu proyek milik negara. Padahal tol itu dibangun duitnya oleh perusahaan swasta. Pertanyaannya sekarang, orang yang masuk jalan tol bisa nggak kendaraan roda 2? Nggak bisa, hanya roda 4. Ada orang punya kendaraan roda 4, tapi nggak punya duit, bisa nggak masuk tol? Nggak bisa. Berarti itu swasta, karena hubungannya itu hubungan dagang. Kalau yang disebut PSN, itu dibiayai oleh APBN, bisa diakses oleh siapapun, tidak mengenal perbedaan seperti tadi, dan tidak harus bayar, gratis Pak. Warga negara itu semua punya hak untuk mengakses kalau yang disebut dengan proyek
strategis nasional. Tapi kalau masuk PIK 2, itu diperiksa, nggak boleh itu. Kalau bukan penduduk nggak bisa. Kalau bukan penghuni nggak bisa. Kemarin aja ada TV One, ada video beredar kan? TV One mau masuk, diusir tuh. Berarti kan dia bukan punya negara itu, punya swasta itu. Dan itu bukan proyek negara. Nah, jadi itu nggak boleh. Jadi itu ada penyeluduran hukum. Jadi sekalipun dia disebut PSN, tetap tidak boleh. Apalagi sudah dikatakan oleh Erlangga, dia PIK itu bukan PSN. Jadi jangan lagi nyebut PSN PIK 2. Bukan. PIK 2, PSN, PSN. PSN yang mana yang PSN? PSN itu dalam peraturan Menteri Perekonomian itu disebutnya proyek ekoturism, pariwisata saja. Bukan pemukiman, pariwisata. Jadi negara, nah salahnya di mana? Jadi sekalipun PSN dia tetap salah. Salahnya di mana? Itu hutan mangrove. Hutan mangrove itu punya negara, punya rakyat, tapi diberikan ke swasta untuk ngolahnya. Sah nggak? Nggak sah. Berarti itu dapat gratis dia. Rampok, bukan lagi maling itu. Kalau maling itu diam-diam, ini rampok terang-terangan dia. Nah, hutan mangrove diberikan kepada swasta oleh negara secara gratis. Imbalannya itu hutan mangrove dibuatkan tempat wisata, adalah tempat hiburannya, adalah tempat sirkuitnya, itu rencana awalnya. Tapi tidak ada pemukiman. Nah PIK 2 ini nambah-nambah, yang di sebelah lokasi di hutan mangrove itu, di sebelahnya yang diklaim sebagai tambak, sebagai sawah dan tanah rakyat itu mau dibikin perumahan semua. Mulai dari Kosambi situ sampai ke Serang sini sebetulnya. Itu bukan lagi proyek strategis nasional, itu pemukiman, itu koloni namanya. Dan isinya bukan orang Indonesia, itu yang menjadi masalah. Isinya orang Cina, karena iklannya bahasa Cina. Iklannya bahasa Cina, saya bisa tunjukin filmnya nanti, saya sudah kirim ke panitia, nanti silakan panitia diputar ya. Itu iklannya bahasa Cina, jadi nggak mungkin itu diperuntukkan untuk warga negara Indonesia. Jadi memang sengaja mengundang penduduk Republik Rakyat Cina untuk dipindahkan ke sini, dan jumlahnya ada di 37 titik di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Wilayahnya itu di pesisir pantai semua, sehingga secara geografis, geopolitik, geostrategis Indonesia itu sudah terkepung sebetulnya. Ya, pribumi-pribumi kita ini umat Islam terutama itu sudah terkepung, udah nggak bisa apa-apa lagi. Ya, nah itu yang pertama masalahnya tuh. Ya, seolah-olah PIK 2 itu adalah PSN, padahal PIK 2 itu proyek murni perumahan, tidak ada kaitannya dengan proyek negara. Jadi artinya sejak sekarang rakyat yang ada di Kosambi dan macam-macam itu kecamatan itu boleh mengambil kembali tanahnya. Kenapa? Kenapa? Ya. Kenapa dibolehkan? Boleh nggak secara hukum negara dulu? Saya bicara hukum negara dulu. Boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Ada pasal 1320 KUH Perdata namanya. Pasal 1320. Kalau perjanjian antara dua belah pihak tidak saling bersepakat, artinya ada keterpaksaan, maka perjanjian itu batal demi hukum. Silakan dicek. Ya, artinya apa? Kalau rakyat yang selama ini terpaksa ditakut-takuti bahwa ini PSN, kalau tidak terima ganti rugi akan dipaksa lewat pengadilan, itu berarti kan tidak sah. Dia tidak ridho tuh. Berarti itu batal demi hukum. Berarti dia boleh ngambil kembali itu tanahnya. Loh, duit yang sudah diterima, ya angus lah, salah sendiri. Ya, jadi uangnya nggak usah dikembaliin, salah sendiri dia udah nipu kok. Jadi rakyat jangan ditakut-takuti lagi untuk mengembalikan uang itu. Ambil aja uangnya, udah sah itu. Tanahnya tanah dia kembali, uangnya uang dia kembali. Apalagi secara syariat Islam, ini kayak ada, kalau tidak ridho dalam jual beli, menyembunyikan informasi, ada cacat barang, batal jual belinya kan, haram itu masuk kategorinya. Nah jadi makanya secara hukum negara maupun secara hukum syariat sah rakyat di Kosambi dan macam-macam kecamatan yang ada di sana sampai sekarang itu mengambil kembali tanahnya. Itu harus dibilangkan gitu. Ya. Jangan takut sama rakyat, bilangin, ambil lagi itu tanahnya. Bener itu, supaya rakyat itu nggak ketakutan. Ini kan rakyat ini ketakutan karena nggak ngerti hukum kan. Ditipu-tipu, nanti begini. Udah ambil lagi, itu haknya mereka. Yang sudah diuruk itu ambil lagi aja. Patokin lagi tuh, semua tanah itu suruh patok lagi rakyat. Ya, terutama oleh pemuda-pemuda, oleh mujahid-mujahid, oleh laskar-laskar itu patok kembali suruh rakyat yang punya tanah. Ya, jangan takut, itu tanahnya mereka soalnya. Karena apa? Karena mereka rakyat itu dipaksa karena sudah diinformasikan lewat informasi hoax itu, seolah-olah PIK itu adalah PSN kan? Itu nggak boleh itu. Ya. Kemudian ada pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumennya di mana? Yaitu Lurah Kohot yang bikin sertifikat di laut itu.
itu pasti dokumennya patut diduga kuat itu dokumen palsu. Karena ada teknologi, ya, ada teknologi sekarang baru 2 hari yang lalu di TV One keluar, ahli pencitraan satelit, geospasial namanya, itu mencitra satelit wilayah yang dikatanya itu sawah dan tambak, nggak pernah itu jadi daratan. Sejak dari dulu sudah lautan itu, Pak. Sejak dari dulu sudah lautan, sejak dari tahun 73 ada datanya. Itu sudah saya kasih juga itu datanya. Nanti silakan disebar aja. Sejak tahun 73 itu sudah lautan. Jadi bagaimana tahun 80 ada itu seolah-olah tambak dan sawah? Ini penipuan namanya kan? Nah kalau penipuan ya tidak sah itu. Berarti itu ada dokumen palsu. Harusnya lurahnya itu diseret ke penjara, bukan pengadilan, penjara itu langsung. Ya. Jadi nggak boleh itu lurahnya selama ini sok-sok menyatakan itu karena memang orang rakyat nggak ngerti hukum soalnya. Ini rakyat harus disadarkan, harus dikasih tahu itu. Itu logikanya. Nah katakanlah kita ikuti logika mereka. Logika mereka menyatakan seolah-olah itu ada tambak, ada sawah dulunya. Kita ikuti dulu. Bapak, Ibu, kalaupun ada tanah kita, ini tanah misalnya, saya bicara konteks gunung misalnya. Ini ada tanah, ini jurang. Tiba-tiba tanahnya ambles, longsor. Berarti tanahnya hilang kan? Itu haknya ikut hilang Pak, secara hukum. Sama dengan laut, ini batas laut. Katakanlah tadinya batas lautnya di sini, ada sawah, ada tambak, katakanlah. Kemudian jadi laut, hilang itu surat-suratnya itu nggak berlaku lagi. Kenapa bisa diproses jadi sertifikat? Nah ini yang sebetulnya, jadi mau ikuti logika mereka tetap salah, apalagi ikutin hukum. Secara logika mereka saja udah salah. Jadi tanah yang sudah kehilangan itu otomatis haknya hilang. Suratnya menjadi tidak berlaku. Apalagi memang tidak ada tanahnya. Berarti dia bikin surat palsu kan? Nah berarti itu pidana itu. Mestinya polisi itu mengusut itu. Mestinya polisi mengusut itu. Bukan polisi malah nakut-nakutin rakyat. Ya. Nah intimidasi sekarang ini. Terjadi intimidasi. Perampasan tanah, kekerasan. Banyak yang dipenjara tuh. Saya dengar-dengar. Kalau apa-apa ditakutin, kalau ada foto dengan Pak Dido, ditangkap, dia panggil kantor polisi, kemudian ditakut-takutin sehingga dia ngelepasin tanahnya. Banyak kejadian itu. Ya, nanti Pak Narko dengan Pak Marwan dan kawan-kawan nih banyak cerita yang di sana, ya. Jadi itu yang terjadi di konstruksi masalah. Nah, sekarang tadi saya katakan menurut Undang-Undang 5 tahun 60 tadi itu. Menurut undang-undang ini sebetulnya tanah itu punya fungsi sosial. Jadi kalaupun kita punya tanah, beli tanah, di belakang kita ada tetangga kita, nggak punya akses masuk ke tanah yang belakang. Ada fungsi sosial, kita harus memberi jalan kepada tetangga kita. Nah, di PIK ada nggak begitu? Malah diusir kan? Malah diusir, malah jalan negara diambil alih oleh perusahaan, oleh korporasi, oleh Agung Sedayu Group. Nah ini yang sebetulnya pelanggaran hukumnya. Jadi banyak sekali sebetulnya pelanggaran-pelanggaran hukum ya. Kalau di ini ada tentang tanah musnah di pasal 34 itu tentang hak guna bangunan, tanah musnah itu ada salah satunya itu ya. Tanah itu hapus, hak guna usaha, hak guna bangunan hapus karena apa? Salah satunya huruf F-nya itu tanahnya musnah. Kalau tanah daratan jadi laut itu kan musnah. Kalau dari tanah kemudian longsor nggak ada tanahnya lagi itu namanya musnah. Berarti itu sudah tidak punya hak. Suratnya menjadi otomatis tidak berlaku lagi. Otomatis tidak berlaku. Nggak perlu pakai ini, otomatis tidak berlaku itu. Ya. Nah, jadi itu yang sudah diumumkan kemarin. Jadi saya kira kalau untuk Rempang itu tanah terlantar. Jadi kalau di bedanya di kasus Rempang, kalau di PIK ini tanahnya jadi laut. Ya katakanlah begitu, atau memang tidak ada tanah yang laut diklaim sebagai tanah. Tapi kalau di Rempang, itu negara katanya, ini pun katanya, pernah memberikan HGB kepada perusahaan di tahun 2004. Kemudian baru datang lagi tahun 2024. Gitu kan? Tahun 2024 baru rame lagi kan Rempang kan? Sebenarnya tanah itu 2 tahun tidak kita olah, untuk hak guna bangunan, untuk hak guna usaha. 2 tahun tidak kita kerjakan, 2 tahun tidak kita olah, tanah itu hilang hak kita. Jadi hati-hati yang pegang HGB itu. Hilang tuh tanah. Jadi harus diolah. Prinsipnya seperti syariat Islam itu, tanah itu harus dihidupkan. Nggak boleh tanah itu ditelantarkan. Tanah itu harus dihidupkan, diproduksi. Apakah itu peternakan, apa itu pondok pesantren, apa itu ada kebun, harus diusahakan. Ya, tidak boleh tanah disimpan. Nggak boleh. Nah itu sama undang-undang pokok agraria itu begitu juga. Jadi dia mengambil prinsip dari syariat Islam juga sebetulnya. Undang-undang pokok agraria juga. Jadi nggak ada perbedaan sebetulnya. Jadi kita itu punya dasar, umat Islam itu punya dasar sebetulnya. Dalam konteks menggunakan undang-undang yang ada ini. Jadi tidak ada perdebatan. Ya. Nah, ini
ya pelanggaran HAM-nya. Nah sekarang tadi saya mau fokuskan dari tadi itu bahwa pembuatan pemukiman-pemukiman di pesisir pantai itu tidak lain dan tidak bukan bagian dari rencana besar yang geopolitik Republik Cina. Itu mesti kita. Jadi artinya sekalipun rakyat dibayar tinggi harganya, katakanlah 2 juta 3 juta per meter, tetapi dan rakyat ridho, tetapi koloni itu kemudian ditempati oleh warga negara Republik Cina, tetap saja itu ancaman bagi Indonesia. Ancaman apa? Ancaman kedaulatan kita ini. Karena negara ini tidak akan bisa merdeka kalau dikendalikan oleh kekuatan dari Republik Cina. Yaitu apa? Melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui orang-orangnya. Republik Cina itu penduduknya 1,5 miliar. Dia buang saja 200 juta dari yang katakannya yang penjahat-penjahatnya, pelaku kriminalnya, yang dari penjara di Republik Cina itu dipindahkan ke Indonesia supaya mulai jahat ya, main apa memang. Dipindahkan tuh 200 juta Republik Cina dari 1,5 itu, dia masih punya 1,3 miliar. 200 juta itu enteng dia buang itu. 200 juta itu kemudian yang mengambil alih itu bukan oleh mereka, dipimpin oleh tentara-tentara yang sudah skill lebih dahulu yang menyamar sebagai tenaga kerja asing masuk Indonesia di pertambangan, di bagian sektor, dipimpin oleh mereka itu, maka kriminal-kriminal itu nanti akan mengambil alih tanah-tanah kita, negara kita. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi bukan cuma sekedar rakyatnya. Kalau rakyat ditindak itu sudah kewajiban pemerintah untuk membela. Negara kita dijaga, kewajiban kita juga untuk yang katanya Hizbul Wakil itu. Cinta tanah air itu harus diwujudkan, jangan cuma ngomong aja. Selama ini yang ngomong Hizbul Wakil itu pada malah bela Aguan. Dan pada bikin pertemuan itu pada ngomong NKRI, tapi bela Aguan. Mestinya dia bela penduduk yang Islam itu, bukan bela Cina kafir. Nah ini anomali yang kita hadapi, dan karena itu sebetulnya kewajiban kita semua supaya nanti Indonesia bisa merdeka lepas dari cengkeraman oligarki dari state corporate itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa sadarkan rakyat di sana bisa kita dorong untuk mengambil kembali tanah-tanahnya, dan rakyat itu berani kalau dipimpin oleh para tokoh dan para ulama. Kalau tidak berani ya, yang namanya domba itu harus ada pemimpinnya. Pemimpinnya inilah tokoh agama, kiai-kiai, ustaz-ustaz. Jadi kalau memang masyarakat di sana belum siap, tolong kirim ke sana ustaz-ustaz muda, anak-anak santri-santri kita, kirim untuk menyadarkan cara berpikirnya. Bahwa di sana ada hak mereka, bahwa mereka itu dizolimi. Kirim ke sana bidik mereka. Yang saya dengar di sana memang jarang, kegiatan keagamaan jarang. Nah, kirim santri-santri kita yang mudah-mudahan sebagaimana teman-teman kita dari kelompok sebelah itu sering kirim misionaris-misionarisnya kalau ada peristiwa begitu. Nah, kita kirimlah santri-santri kita supaya mendidik masyarakatnya supaya mengetahui haknya dan berani melakukan itu. Karena tanpa itu rakyat akan terus ditipu dan ditekan oleh mereka. Saya kira itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.